Pemirsa, kematangan berdemokrasi yang ditunjukkan masyarakat pada pemungutan suara 17 April yang lalu akhirnya dinodai dengan aksi anarkis dalam 2 hari terakhir. Siapa pihak-pihak yang mencoba untuk melukai demokrasi di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bersama kami ada peneliti senior LIPI Hermawan Sulistyo. Prof Kiki, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Prof Kiki, Anda sudah mengikuti mengenai dinamika politik sejak era reformasi. Pilpres sudah dilalui beberapa kali. Menurut Anda yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini seperti apa? Polanya kalau kita ngomong lapangannya, polanya kan sama. Sama itu apa? Kalau targetnya adalah presiden RI1, itu ada beberapa syarat yang harus dilalui. Sukses tidaknya dalam tanda petik tergantung siapa yang menang dalam pertarungan politik. Pada kasus-kasus seperti ini yang di lapangan. Itu demo harus dilakukan di Jakarta, ya kan? Minimal 100.000. Kalau di bawah 100.000 tidak signifikan. Yang ketiga harus dilakukan minimal 30 hari selama setiap hari. Oke, ini berkaca pada 98 atau dari mana nih? Semua kasus, mulai semua dari 74 ya, sampai hari ini. Kasus-kasus yang menyangkut situasi riot, potensi untuk kerusuhan di lapangan, gitu. Lalu ada martir. Martir ini fluktuatif, kadang mungkin mati 2 cukup meledak gitu. Mungkin mati 20 nggak punya makna gitu, karena situasinya gitu. Yang kelima ada situasi objektif gitu, krisis ekonomi, krisis politik gitu. Yang keenam, yang terakhir didorong oleh proses politik di DPR. Nah, yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang, pertama kondisi objektifnya nggak ada. Kondisi objektif itu tidak ada krisis ekonomi kok. Tahun 98 itu orang antri beli makanan, beli beras itu, antri sembako itu di mana-mana di jalanan di Jakarta gitu. Ini nggak ada kok. Orang masih bisa makan. Ya, mungkin yang ngeluh sulit segala macam, iya. Yang kedua, tidak ada common denominator, sebuah rezim yang represif. Seluruh situasi people power di Portugal tahun 74 ya, revolusi bunga, kemudian di revolusi ETSA di Filipina pada tahun 83 ya. Terus di Indonesia tahun 98. Itu semua rezimnya represif. Di Indonesia rezim Soeharto itu sangat represif. Coba aja Metro TV waktu itu kita diskusi kayak begini, besok pagi Anda tidak tahu lagi ada di mana kan gitu. Baik. Prof, tapi kalau misalnya memang yang situasi di Jakarta tidak seperti pada waktu itu, tidak memenuhi kriteria itu, lalu kejadian beberapa di Jakarta ini merepresentasikan siapa sebetulnya? Ya, berarti ada, kita menyebutnya itu free rider atau fellow traveler. Jadi ini ada situasi lain politis, orang yang tidak puas karena pilpres, hasil pilpres ditumpangi. Iya, ditumpangi. Nah, orang yang numpang itu biasanya punya skenario sendiri. Contoh nih, saya bilang ya, contoh konkret. Orang demo di KPU, di Bawaslu. Demo daya tahan orang demo di lapangan itu sekitar 8 paling banyak 10 jam. Jadi kalau dia demo dari jam 12 siang, jam 12 malam itu udah pasti teler. Nah, ini kerusuhan mulainya jam 2:30, jam 3. Artinya apa? Ini bukan pendemo gitu, itu aja. Jadi yang mengerahkan massa, basis massa untuk demo pada jam 2, jam 3, itu sudah pasti free rider ini, orang yang numpang. Yang istilahnya itu provokator gitu. Provokator bukan yang mau unjuk rasa secara damai. Bukan, dia tidak punya tujuan untuk memprotes KPU atau Bawaslu. Tujuannya hanya untuk mengacaukan. Tujuannya, dan itu dari hasil laporan pemeriksaan yang diungkap polisi kan, memang datang ke sini mau nyerang polisi, bawa senjata, bawa itu sekali. Itu kan mau perang, ngajak perang gitu. Anda menilai mengenai tindakan yang kemudian dilakukan oleh polisi secara terukur dalam 2 hari terakhir, itu sudah tepat atau belum? Semua kawan saya bilang polisi Indonesia terlalu baik, terlalu lunak. Terlalu baik? Udah jelas-jelas orang bawa senjata MP3, MP5, orang bawa senapan, bawa pistol. Nembak kok
didiemin aja gitu loh. Kenapa? Didiemin tuh nggak ditembak pakai peluru tajam. Karena saya tahu persis kalau polisi sangat hati-hati masalah-masalah HAM. Nanti dikit-dikit HAM orang nggak nembak aja. Jadi kasus agak aneh ya. Ada yang meninggal 1 tertembak gitu ya. Dituduh polisi gitu. Kalau polisi yang menembak itu pasti random, banyak. Korbannya nggak mungkin 1, nggak mungkin tunggal gitu ya. Nah ini harus diselidiki. Kenapa? Siapa yang nembak ini? Ini pasti menyiapkan untuk martir. Karena tanpa martir agak sulit untuk menyulut emosi massa seluruh nasional gitu. Ya. Tapi Prof, ini kan orang-orang yang dari luar kota begitu ya, tidak juga di dalam kota atau luar kota juga datang ke Jakarta. Kan mereka ketika ditanyakan, ketika dihentikan di jalan oleh polisi, mereka katakan bahwa proses unjuk rasa itu dilindungi dalam undang-undang. Ini adalah demokrasi. Nah, ya kan, tapi kalau bawa celurit apa dilindungi undang-undang? Apa itu unjuk rasa namanya kan gitu. Saya mantan pemain ya, dulu 98 itu kita semua main, kita tahu. Penggunaan instrumen-instrumen seperti Molotov itu tidak dilakukan pada 3/4 proses reformasi awal. Itu hanya di ujung ketika kita menghadapi aparat yang eksesif menggunakan senjata. Nah sekarang ini enggak, didesain dari awal, orang bawa datang dari jauh. Jadi pasti desainernya ini sangat hafal dan mengetahui seluruh strategi perang kota dalam tanda petik yang seperti ini. Contoh lagi, yang satu lagi. Orang dari daerah itu tidak tahu lokasi persisnya Jakarta. Biasanya itu agak shock. Lihat, lari menyelamatkan diri kemana gitu. Itu nggak mudah. Orang daerah-daerah di Jalan Sabang, lari ke gang mana, itu gampang tersesat gitu. Ini kok ini yang di Satsui Tubun itu bisa masuk ke gang-gang. Berarti ada peta, ada satu situasi yang sudah dilatihkan pada mereka. Gitu. Prof, berdasarkan fakta kemudian muncul adalah ini ada ditemukan amplop di unjuk rasa, dibenarkan oleh kepolisian. Ada ambulan yang kemudian tertera partai politik di situ, kemudian ada sejumlah barang itu ditemukan di dalamnya. Ini kemudian yang harus dilakukan untuk mengusut tuntas dari pihak kepolisian selanjutnya itu apa, Prof? Ketika sudah menemukan fakta-fakta seperti ini. Begini, polisi ini cilakanya, apapun yang dikemukakan pada publik, bukti fisik itu, kadang-kadang dipelintir, orang nggak percaya, gitu. Dibuat nggak percaya. Makanya saya setuju itu ditutup aja itu. Kita itu kalau nggak ada sosmed, nggak kiamat kok dunia, aman-aman aja. Yang ditutup ini adalah medsosnya? Iya, sementara aja ya. Kenapa? Sudah nggak bisa dikontrol. Kenapa? Film-film yang ditayangkan itu kebanyakan film 10 tahun lalu atau film di tempat lain gitu ya, diedit di ini seolah-olah, lalu orang percaya masjid diserbu, ini diserbu. Polisinya kan banyak orang Islam, banyak ustadz juga gitu, yang di kalangan polisi. Nggak mungkin lah dia nginjak-nginjak masjid, nembak di dalam masjid, satu ya. Nah masalahnya penyampaian ke publik ini bagaimana supaya dipercaya oleh publik bahwa polisi itu menemukan uang. Uang ini agak aneh nih, ada uang dolar Amerika 100-an 2.800, nggak sampai lah 2.780 atau 50 gitu ya. Dan uang itu ada namanya. Nah salah satu cara untuk meyakinkan publik, amplop-amplop yang ada namanya itu, kan ada yang ketangkep nih orangnya, ada 257 orang ditangkap. Setelah diinterogasi, suruh mereka ngomong ke publik, tayangkan di depan TV, di depan wartawan. 20 orang itu ngaku, biar ngaku aja. Biar lebih dipercaya oleh publik begitu ya, Prof. Tapi ini yang siapa sih, Prof? Tokoh intelektualnya siapa yang kemudian bisa men-setting, membuat, merencanakan dua kejadian seperti ini? Profilnya seperti apa, Prof? Ini
kura-kura dalam perahu nih, pura-pura tidak tahu. Kenapa? Sekarang sangat mudah kan, mudahnya tuh apa? Ada yang terbuka ngomong, kita revolusi, siap mati, siapa yang siap mati berdiri orang. Orang-orang itu ada di mana? Oh, jelas namanya, jelas fotonya, jelas peristiwanya, jelas. Itu yang terbuka. Nah, yang tidak terbuka, yang tertutup, yang di layers kedua, di lapis kedua, kan mudah dilihat. Ini grupnya siapa, di belakangnya siapa. Saya lihat beberapa pemain lama 98 muncul lagi itu. Orang-orang yang udah pasti tiap kali ada krisis nasional itu bikin rusuh gitu. Orang yang sudah dipecat, orang yang sudah ditahan, orang yang sudah itu muncul lagi. Ini data dari tim pencari fakta kasus 98, Prof? Ya udah kita, loh kok wajah ini lagi muncul lagi, kan muncul lagi. Terus mereka kan nggak mungkin bergerak tanpa uang. Berarti seharusnya tidak butuh hal yang sulit sebetulnya, Prof, kalau untuk ngomong. Untuk mendata, menunjukkan ke ruang publik ini faktanya, itu nggak sulit. Ya. Contoh nih, uang itu dari mana? Cek aja aliran dana di PPATK, selesai kok. Yang jadi persoalan adalah, ini bukan atau belum fakta hukum. Mengubah fakta seperti ini menjadi fakta hukum, itu tidak mudah. Apalagi diproteksi oleh para sarjana hukum, para lawyers yang kepentingannya hanya uang gitu. Jadi lawyers jagoan dibayar untuk melindungi kepentingan mereka atas nama keadilan, di depan hukum. Mereka mendapatkan proteksi hukum. Jadi tidak mudah, makanya polisi sangat hati-hati. Gitu. Saya kasih contoh yang rame di sosmed gitu, misalnya sebelum ini ada pemanggilan polisi ke Prabowo, terus itu SPDP-nya kemudian dilepas, nggak jadi dibatalkan. Lah logikanya apa? Hanya satu, tidak cukup bukti hukum. Kesaksian ahli, satu bukti misalnya kesaksian ahli, minimal kan 2 kesaksian ahli. Siapa ahli yang mau bersaksi? Gitu. Secara fisik pasti ketakutan orang. Secara non fisik, siapa yang punya banyak ini ya bisa berbuat apa saja gitu. Yang kedua, bukti fisiknya kan nggak ada. Orang ngomong di Indonesia ini kalau di statement saya bunuh kamu, saya tak bunuh kamu nanti. Itu belum bisa dipidana sampai dia berusaha membunuh betul. Kalau di Amerika atau di negara-negara demokrasi yang lain, ancaman pembunuhan itu bisa dipidana. Di kita kan enggak. Jadi tapi paling tidak saran Anda bagi kepolisian untuk paling tidak mengungkap semaksimal mungkin. Itu bagaimana nanti, Prof? Paling tidak dari bawah, pelakunya dari bawah. Ini kan sudah banyak nih 257 nambah lagi tadi pagi 300 orang. Suruh mereka ngaku, kan sudah ada nama, amplopnya, namanya. Kalau sampai ke atas, ya Permadi, orang tua lah udah biarin aja. Ada Amin Rais, ada tagar sekarang ini, tangkap Amin Rais. Baik. Berarti Anda menebak keadaan di Jakarta tidak akan berlangsung lama selama 2 hari terakhir yang diselipi di tamburan tersebut? Enggak lah. Kalau kita hitung sekarang rate-nya dari yang ditemukan itu 300.000 per hari. Hitungan saya tadinya masih mau 200.000, ternyata kan sekarang 300 per hari. Anda hitung aja, kalau mengerahkan 2.000 massa berapa juta harus diperlukan. Dan itu tiap hari. Kalau bandarnya 2 hari lagi habis duit, ya sudahlah. Baik, Prof Kiki terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi, Prof.